Itulah yang mulia baginda Muhammad SAW. Gunung-gunung mau dijadikan emas, yang nawari Allah nggak mau. Orang-orang menawarkan kerajaan untuk beliau nggak mau. Gunung-gunung mau dijadikan emas, beliau nggak mau. Padahal yang nawari Allah ini. Berarti halal 1000%. Bukan hanya 100%, 1000%. Yang nawari yang punya. Nggak usah cari, nggak usah kerja. Dan bahkan Allah berfirman melalui malaikat Israfil kepada yang mulia baginda Nabi SAW, dan setelah gunung itu jadi emas, kamu pergi kemana saja, gunung tadi akan ikut kamu. Jadi nggak repot-repot ngambil, nggak repot-repot mikul. Ya Rasulullah nggak mau. Allah kasih kefahaman kepada nabinya, enggak. Saya lebih senang sehari lapar sehingga bisa merengek-rengek kepada engkau ya Allah. Sehari kenyang bisa syukur pada engkau. Ya Rasulullah itu banyaknya harta itu justru beliau ini khawatir membuat beliau lupa kepada Allah, jauh kepada Allah. Lebih senang sudah harta itu pokoknya cukup makan aja. Allahumma ja'al rizqa ali Muhammadin quta, cukup makan saja. Sehingga kalau lapar merengek-rengek kepada Allah, dapat pahala, tambah dekat pada Allah. Kalau kenyang syukur pada Allah, tambah dekat pada Allah. Pokoknya maunya itu dengan Allah saja. Ini diantara tanda hidayah. Maka yang kita minta setiap sholat ini harus ini 17 kali sehari semalam tuh minta apa kita? Minta hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Tapi hidayah yang kita minta ini, Masya Allah, bukan hidayah sembarangan. Siratal ladzina an'amta alaihim, seperti hidayah yang Allah berikan kepada orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para siddiqin, para syuhada, para salihin. Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Yang kita minta itu bukan hidayah biasa, hidayah yang Allah berikan kepada para nabi. Para nabi itu bagaimana toh? Dapat hidayah, terus jadi asbab hidayah untuk orang lain. Nah ini yang kita minta. Ini bukan hanya hidayah sendiri aja. Hidayah, setelah dapat hidayah, sebab dia orang-orang lain dapat hidayah. Nah ini hidayah yang Allah berikan kepada para nabi. Nah itu yang kita minta. Dan oleh karena itulah kita sholat itu ngadep kiblat Ka'bah. Karena Ka'bah itu tempatnya para nabi. Supaya kita ini ingat, ini dulu para nabi itu semua pernah datang ke Ka'bah. Nah, kita suruh ngadep ke Ka'bah supaya ingat para nabi itu. Assalamualaikum. Angkat kepala ya. Tandanya hidayah itu kalau bayan nggak ngantuk, itu tandanya hidayah. Ya nggak? Tandanya itu. Karena kalau orang bicara hal penting terus ngantuk ini bahaya ini. Kalau sopir ngantuk gimana? Masuk jurang dan penumpang-penumpangnya. Begitu juga kalau kita ini nyopir diri kita ini, nyopir umat nih kok ngantukan. Wah ini bisa-bisa masuk jurang ini ya. Jangan ngantuk ya. Insyaallah. Ini ada jamaah-jamaah haji mau keluar 3 hari ini.
Dan oleh karena itulah kita diperintahkan pergi ke Mekah, ke Madinah, itu di antara hikmahnya itu. Supaya kita ini dekat dengan para nabi itu. Karena di sanalah tempatnya para nabi. Jangan kita ini merasa jauh dengan para nabi itu. Tiap sholat ngadep Ka'bah. Di samping itu kita ini juga harus sadar bahwa kita ini semua adalah anak cucu seorang nabi, Nabi Adam alaihissalam. Dan juga anak cucu Nabi Nuh alaihissalam. Wa ja'alna dzurriyyatahu humul baqin. Yang masih sisa di dunia ini, yang masih hidup di dunia ini, itu hanya keturunan Nabi Nuh saja. Jadi kita ini semua keturunan Nabi Nuh. Maka dikatakan Nabi Nuh itu Adam kedua. Karena selain keturunan Nabi Nuh itu sudah punah semua. Hanya keturunan Nabi Nuh saja. Nabi Nuh itu Nabi yang sudah dakwah 950 tahun. Di darah kita ini ada darah Nabi Nuh juga. Darahnya itu, bukan orangnya. Darahnya itu sudah pernah dakwah 950 tahun. Kalau orangnya ini hari ini mau keluar 4 bulan. Nah kalau darahnya dakwah, orangnya tidak dakwah gimana? Akhirnya darah tinggi Pak. Loro-loronan terus sih. Lah darahnya dakwah, orangnya nggak dakwah, kan nggak cocok jadinya itu. Jadi kita ini dengan cara begini kita ini merasa dekat dengan para nabi. Dengan sholat jadi dekat dengan para nabi. Sehingga kita ini yang kita minta kepada Allah dalam waktu sholat itu supaya kita bisa berjalan di jalannya para nabi. Bukan jalan ala Temboro, ala Surabaya, ala Jakarta, ala Indonesia. Enggak. Jalan ala para nabi. Dapat hidayah dan jadi sebab hidayah untuk orang lain. Hadirin dimuliakan, ciri khas kehidupan orang-orang ahlul hidayah, para nabi yang menjadi asbab hidayah itu ciri khasnya. Di antaranya ciri khasnya yang paling penting ini yakinnya hanya pada Allah. Yang diandalkan itu hanya Allah saja. Pokoknya kalau ikut perintah Allah saya sukses, kalau tidak ikut ya mesti celaka saya. Ada masalah apa-apa kembali pada Allah. Itu ciri khasnya orang-orang mulia ini. Nabi Ibrahim itu dulunya tinggal di Irak sana, di Ardul Kan'an, ya dekat Irak sana. Di sana daerahnya subur, dekat sungai besar. Enak lah sudah pokoknya. Tahu-tahu oleh Allah SWT diperintah untuk pindah ke Mekah. Nah, di sana, di Irak sana itu waktu itu ramai sudah, ada kerajaan besar, kerajaan Babilonia. Kerajaan besar sudah ramai maju. Tahu-tahu disuruh pindah ke Mekah. Mekah itu nggak ada orang, nggak ada kampung, nggak ada air, nggak ada tanaman, nggak ada apa-apa, kering kerontang, kelataan. Nah, daripada ini. Kalau mau dakwah yang didakwahi siapa, nggak ada orang. Kalau makan yang dimakan apa, air aja nggak ada. Gimana itu? Kalau orang Temboro itu pergi ke Sumatera cari lahan sawit. Karena di Temboro tanahnya sedikit, ke sana cari tanah yang luas. Kalau Nabi Ibrahim itu di lahan sawit kok, lahan sawit di tempat subur gitu.
Malah disuruh pindah ke tempat yang tandus, nggak ada tanaman, nggak ada air, nggak ada orang lagi. Itulah di Mekah. Dengan keluarganya, yaitu Siti Hajar, dan anaknya yang masih bayi, yaitu Siti Sarah. Siti ya Ismail. Apa lo jenis asli ini? Ini Nabi Ibrahim itu ingin memberikan contoh pada kita. Pokoknya kalau sudah perintah Allah itu nggak usah ditawar-tawar. Walaupun nggak masuk akal, walaupun berat, berangkat. Akhirnya tanah yang kering keluar air, namanya air Zam-Zam. Akhirnya tanah yang sepi, nggak ada orang, itu seluruh dunia datang ke sana. Dari Indonesia saja 200.000 tiap tahun lebih. Nah, kalau mau haji itu antri 10 tahun. Dulunya orang nggak ada sana. Yang tadinya nggak ada makanan seluruh dunia datang. Nabi Ibrahim itu doa kepada Allah supaya Allah datangkan buah-buahan ke Mekah. Tapi Nabi Ibrahim tidak doa supaya Mekah jadi lahan pertanian, tidak. Minta buah-buahan datang ke Mekah. Ini doanya itu pandai itu Nabi Ibrahim itu. Ini kalau Mekah jadi lahan pertanian, ya, nggak jadi sholat, ini hanya ngurus pertanian aja. Ini Nabi Ibrahim itu pintar, ya Allah jadikan buah-buahan itu datang ke Mekah. Maka di Mekah itu duriannya ada, apel ada, manggis juga ada, timun ada, tapi kebunnya nggak ada. Kalau di Temboro banyak kebunnya, tapi buahnya dijual, nggak makan orangnya itu. Masya Allah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan contoh Nabi Ibrahim ketika taat kepada Allah. Nah, yang sulit-sulit akhirnya jadi kemudahan-kemudahan. Nah, kita ini mau belajar seperti Nabi Ibrahim itu loh. Amal agama itu walaupun kayak apa sulitnya, kita tabah, kita sabar. Nanti lama-lama itu kesulitan-kesulitan jadi kemudahan. Sebagaimana janji Allah, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa takwa kepada Allah, maksudnya amal agama sungguh-sungguh, maka Allah akan memberikan dia jalan keluar dari seluruh kesulitannya. Apapun kesulitannya ada jalan keluar. Dan Allah akan memberikan kepada dia rizki tanpa disangka-sangka. Ini diantara contohnya itu Nabi Ibrahim. Nah, kita mudzakarah lagi. Nah, mudzakarah lagi 3344. Jangan ada yang diam, Mbak. Semua bunyi. Gantian. Gantian ini tetap masuk mensyukuri mulut itu bicara agama nih. Ini diantara cara untuk ngerubah hati itu ngomong. Diantara cara ngerubah hati itu ngomongin baik, ngomong baik. Jangan dengar tok, harus ngomong. Latihan ini. Kalau hatinya ingin baik, mulutnya ngomong yang baik. Biasakan ngomong sama mereka ya. Jangan diam saja. Wis sudah ngerti ini nyawa tak omong barang iki. Nek ngono kuwi kok akhire gak nek wong adzan niku. Gak nek wong maca Fatihah kudu omong, ya gak nek wong ngaji.
Wis udah ngerti ini ya. Akhirnya udah meneng gak bisa di waktu sesuai mungkin. Jadi ngomong itu penting. Di antara ciri khasnya manusia itu bisa ngomong. Kalau kambing nggak bisa. Jadi kalau orang nggak mau ngomong kebaikan itu, bagaimana itu? Nah, jadi di antara ciri khasnya manusia itu bisa ngomong. Al-insan hayawanun natiq katanya dalam kitab-kitab itu. Manusia itu dari segi zahir itu kayak binatang juga, darahnya, ada tulangnya, ada hidungnya, ada mulutnya. Tapi keistimewanya itu bisa ngomong. Kalau binatang nggak bisa ngomong, diam aja. Ngomong cuma gitu. Jadi jangan kita ini ditipu sama orang. Sama-sama ngertinya, jangan ngomong saja. Memang keistimewaan manusia itu bisa ngomong, tapi ngomong yang baik ya. Nabi mengatakan kalau kita ini ngomong akan merubah, omongan itu akan merubah hati kita. Kurang lebihnya begitu maknanya. Ini ciri khasnya hatinya para nabi, yakin pada Allah, dan itu ciri khas hati. Sekarang ciri khas amalannya. Ciri khas amalannya itu apa para nabi itu? Disimpulkan oleh para ulama, ciri khasnya itu 4. Hari-hari dakwah. Hari-hari itu suka ngajak orang dan mengingatkan orang untuk ingat pada Allah, taat pada Allah. Itu namanya dakwah. Mengingatkan orang hari-hari bahwa mereka itu akan ke akhirat dan ngajak orang untuk persiapan akhirat. Itu namanya dakwah. Di dakwah itu ringkasnya ada 3 kata para ulama. Ngajak orang untuk ingat sama Allah, ngajak orang untuk ingat kepada amal, ngajak orang ingat akhirat. Itu namanya dakwah. Nggak usah repot-repot dakwah itu. Nggak harus ceramah yang ngalor ngidul, yang besar-besar, yang pandai-pandai, enggak. Pokoknya kamu mengingatkan orang kepada Allah, itu dakwah. Kamu itu hamba Allah, sudah dakwah. Di bumi Allah sudah dakwah. Di bawah langit Allah sudah dakwah. Yang kamu makan itu rezeki dari Allah sudah dakwah. Yang kamu harap, yang kamu hirup itu angin dari Allah, ya dakwah. Kamu itu hamba Allah, nggak akan selamat kalau nggak taat sama Allah. Ya sudah dah. Mudah apa enggak? Dakwah. Mudah. Dunia ini milik Allah. Kalau kamu nggak taat sama Allah, nggak selamat. Sudah nggak selamat. Mesti akan ketulo-tulo, sengsara, cilaka. Tapi dunia ini tempat ujian. Cilokonya itu tidak langsung. Setelah beberapa saat, beberapa lama-lama ciloko. Begitu juga kalau amal baik bukan langsung terus enak, diuji dulu, lama-lama nanti kayak Nabi Ibrahim tadi, yang kesulitan-kesulitan jadi kebaikan, kemudahan. Dakwah itu apa? Mengingatkan orang pada Allah, mengingatkan orang pada amal, mengingatkan orang pada negeri akhirat. Jadi ciri khas para nabi itu. Pokoknya dakwah aja kemana-mana itu, ngajak orang terus. Jadi kalau kamu ketemu orang kok nggak kamu ajak, ingat pada Allah, ingat akhirat, ingat amal, berarti kamu nggak ikut Nabi itu. Ketemu orang, Assalamualaikum, bagaimana sawahnya, gitu tok. Ini nggak ikut Nabi itu. Bagaimana sawahnya itu, sawah itu yang menumbuhkan itu Allah loh. Kalau kamu ke sawah, ingat pada Allah. Kalau sudah panen, bayar zakat, karena itu perintah Allah. Kalau waktu sholat, jangan macul terus, pergi ke masjid. Wong itu sawahnya Allah, bukan sawah kamu. Yang oleh yang punya sawah, suruh ke masjid kok nggak mau ke masjid, macul terus. Sawah siapa kamu pacul itu?
Insyaallah mulai kan? Mudah tuh dakwah itu? Mudah. Tapi ini setiap ketemu orang harus begitu. Di masjid, di kampung, di kantor, di sawah, di ladang, pokoknya kalau ketemu orang ingatkan mereka kepada Allah. Pokoknya apa saja yang membuat orang itu ingat pada Allah, kita buat. Rasulullah ketemu Sayyidina Utsman waktu menjenguk orang sakit. Maka Rasulullah mengatakan, La ilaha illallah. Langsung Sayyidina Utsman masuk Islam. Jadi kalau nggak bisa ngomong apa-apa ya ketemu orang, La ilaha illallah. Kang kowe kok zikir terus iki karepmu piye to? Ya ben eling ning Gusti Allah. Karo ngeling ning kowe ning Gusti Allah. Nah. Sakit mboten ngoten. Gampil to insyaallah mboten angel to. Ini ciri khasnya para nabi itu, dakwah aja. Kemudian yang kedua, para nabi itu semua itu ahli ilmu. Nah, kita ini pun begitu juga, tiap hari taklim di rumah, taklim di masjid, baca kitab Fadilah Amal. Kalau ada hari tidak ikut taklim, nah berarti hari itu kita nggak ikut nabi itu, nanti bisa bahaya itu. Ini lupa. Orang itu kalau taklim, baca Fadilah Amal, maka dia ini akan merasa hidup itu ada aturannya gitu. Jadi kalau nggak mau taklim, nanti lama-lama itu seenaknya sendiri hidup itu. Maunya sendiri. Apa yang senang dijalankan, yang nggak senang nggak dijalankan. Jadi kayak binatang. Binatang itu masuk sawah, melihat hijau-hijau, langsung dimakan, wud. Nggak dipikir itu, ini punya siapa, yang nanam siapa. Nanti setelah saya makan dipukuli orang apa enggak mikir, sebenarnya wud. Kalau sudah orang datang bawa tongkat, puwon-puwon, wih, oh agak kerosok. Karena itu binatang nggak mau taklim, jadinya begitu. Akhirnya ikut nafsunya. Orang kalau nggak mau taklim ikut nafsunya jadinya. Hanya bisa paham kalau dipukul. Tapi kalau ada taklim mikir, ini milik siapa ini? Ini milik Allah. Wong saya nggak pernah buat, maka harus mengikuti aturan Allah. Nah, ini namanya faedahnya taklim itu di sini ini. Kemudian yang ketiga, ciri khas kehidupan para nabi itu ibadah, sholat, zakat, puasa, haji, umroh, zikir, baca Quran, doa, ibadah. Saya ini hamba Allah, kalau nggak ingat sama Allah, nggak mengabdi pada Allah, gimana? Kemudian yang keempat, ciri khasnya kehidupan para nabi itu mereka itu suka melayani umat, khidmat, melayani umat. Nah, kita biasakan diri melayani umat. Ada tamu kita khidmat, masak yang banyak untuk tamu-tamu kita. Insyaallah mulai kan? Zaman sahabat itu nggak ada warung mulai kan di Madinah itu. Karena semua orang makan gratis di Madinah. Kita usaha, bukan nih, wah ini malam markas nih, saya mau bikin warung di markas ini, loh gimana itu? Mestinya itu makan gratis kok malah bikin warung. Ya sudah terlanjur Pak, ya terlanjur, yang separuh khidmat, yang separuh dijual. Gimana? Separuh nggak kuat 10%. Seluruh saya nggak kuat ya 5%, tapi jangan dimelap sendiri. Ya. Kalau punya uang tuh jangan dilap sendiri, itu tidak ikut para nabi itu. Ini kan tidak wajib zakat, ini bukan masalah zakat ini.
wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Jadi sebagian harta kita ini harus untuk umat. Selain zakat lah ini, zakat lain lagi, zakat itu wajib aja nih. Insyaallah mulai kan? Nah. Jadi hatinya selalu bergantung pada Allah, hidupnya 4 amal. Insyaallah kita niat mulai kan? Hari-hari dakwah, hari-hari taklim, hari-hari ibadah, hari-hari khidmat. Untuk itu perlu kita latihan. Nah, taskil berarti ini. Latihannya 4 bulan. Yang niat 4 bulan, minimal 40 hari, berdiri ke selatan. Monggo. Sing badhe medal sekan wulan, sekan dosa dinten. Ini jamaah haji ini mau keluar berapa hari itu? Niatnya 3 hari, tapi kalau seminggu juga boleh. Jamaah-jamaah tambah masa, sisa masa semua. Insyaallah saya niat Bang nggih. Saat ini salat isyraq, wiritan sak cukupe terus mengke musyawarah. Subhanallah.